Moin Moin, hier ist Julieta in Deutschland. Jadi, aku di sini mau ngebagiin pengalaman aku yang udah kurang lebih 3 tahun di Jerman. Aku mau mulai dari yang dasar dulu. Gimana awalnya aku bisa dari Indonesia akhirnya bisa nyampe ke Jerman ini. Tonton sampai habis ya. Jadi aku mau jelasin awal mula aku bisa ke Jerman itu kayak gimana. Jadi awal mula aku ke Jerman itu, aku dapat saran dari teman kakakku yang udah waktu itu di Jerman, udah nyampe duluan di Jerman maksudnya. Dia menyarankan aku untuk aku ambil program au pair, kayak gitu. Terus di saat aku proses untuk mencari keluarga asuh aku ini, aku juga les di Indonesia, aku les bahasa Jerman. Terus tempat les aku ini kebetulan mereka bekerja sama dengan beberapa agensi yang mencari au pair, EV-Shot dan Ausbildung kayak gitu. Jadi selama aku les di sana itu, aku juga ngirim beberapa berkasku gitu kan, kayak Lebenslauf. Lebenslauf itu apa ya bahasa Indonesianya? Data-data aku lah pokoknya, aku agak lupa. Terus Lebenslaufku, Bewerbungsschreibenku, aku kirim semuanya, profilku. Jadi mereka bisa juga kirim data-dataku ini ke agensi yang punya keluarga au pair ini kayak gitu, yang punya keluarga untuk mencari au pair ini kayak gitu. Tapi di satu sisi guruku juga, maksudnya ya guruku yang di tempat tes ini juga tidak menyarankan kalau aku bergantung aja nih sama mereka. Terus aku kayak mikir, ya benar juga sih, maksudnya kalau aku memang mau cepat pergi, kalau aku cuma ngarepin mereka, ya maksudnya kan gak semua keluarga yang ada di agensi mereka itu tertarik gak sih sama profil yang aku buat. Jadi aku juga diajarin sama frauku di tempat les gimana cara bikin account. Akhirnya aku gitu bikin account di namanya aupair.com dan aupairworld. Pasti kalian yang udah interesan banget buat jadi au pair, pasti kalian udah gak asing lagi sama dua website ini. Terus aku buat account di dua website tersebut. Abis itu biar mempermudah cari keluarga, waktu itu aku nulis data diriku pakai 2 bahasa, jadi bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Itu benar-benar yang aku usahain banget. Aku menjelaskannya dengan sangat padat, singkat, dan jelas. Karena yang aku pelajarin kayak dari diri kita sendiri dulu deh. Kita kalau baca kebanyakan yang gak ada ujungnya kayak diputar-putar, pasti kita bosan gak sih? Kayak, kayak apa sih gitu kan. Jadi aku saranin buat kalian yang mau bikin account di 2 website tersebut, aku saranin banget kalau kalian itu pikirnya jangan terlalu, ngerti gak sih, kayak bahasanya diputar. Nanti tuh apa ya, orang tua asuh kan mereka cuma kayak mau cari au pair gitu yang jelas. Mereka cuma mau tahu kamu namanya siapa, umurnya berapa, lahirnya kapan, dan interesan kamu apa, hobi kamu ngapain. Nah mereka tuh cuma mau tahu itu guys. Jadi usahakan banget, kalau dulu aku diajarin kakak aku, tulis dulu di kertas apa yang mau kita bicarakan. Abis itu diringkas, baru kalian terjemahkan. Lalu untuk diterjemahkan itu aku saranin banget guys, usahakan banget kalian tuh udah tahu dasar-dasar bahasa Jerman. Jangan mempercayakan semuanya ke Google Translate atau DeepL. Karena apa ya, kalau kita nggak ngerti bahasanya, terus asal kayak udahlah kayak gue ketik aja bahasa Indonesianya, nanti juga ditranslate gitu kan. Nah itu aku takut banget guys, karena takutnya ntar ketahuan banget sama orang tua asuh. Kalau kayak kamu ketahuan banget nge-translate atau gimana, nanti tuh bisa jadi mereka yang tahu itu tuh mereka kayak gua nggak mau ngambil dia, karena mereka kan mau ngambil kalian juga, karena mereka mikir kan gimana nih nanti kamu berkomunikasi dengan mereka atau dengan anak mereka kayak gitu kan. Jadi aku saranin banget, usahakan kalian udah tahu nih bahasa Jerman dasar-dasarnya aja, biar saat kalian translate tuh kalian juga bisa koreksi sendiri kayak, oh enggak nih, ini tuh nggak kayak gini, ini tuh nggak kayak gini, kayak gitu. Terus kan aku di tempat les juga, aku juga bisa tanya ke teman-temanku yang udah jago-jago banget, atau aku tanya ke guru-guruku kayak gitu.
Terus oh iya, aku juga mau kasih tahu, visa au pair aku waktu itu mereka bilang aku harus nunggu kalau nggak salah hampir 2 bulan deh. Itu aku panik banget guys, karena aku udah ngomong ke orang tua asuh kayak visanya Indonesia untuk saat ini cuman kayak 2-3 minggu sih. Terus kayak pas mereka bilang kayak hampir 3 atau 2 bulan, aku kayak wah stres nih kan. Abis itu tapi puji Tuhannya aku berdoa sumpah guys, jangan lupa berdoa. Aku beneran berdoa, aku beneran berserah. Terus akhirnya tau nggak, kurang dari 2 minggu aku dapat visaku. Aku dapat visaku itu puji Tuhan banget, semua aku rencanain itu terus akhirnya semuanya tersusun dengan baik. Pokoknya inget guys kalimat ini. Kalau memang Tuhan buka jalan, nggak ada satupun yang bakal nutup jalan kalian guys. Nggak ada yang bakal ngebatalin usaha kalian selama kalian beneran berdoa, punya niat bagus, dan ngandelin Tuhan. Ini, aduh, bukannya mau sok suci tapi beneran 3 ini guys. Karena puji Tuhan selama aku pengurusan masa visaku dari Indonesia ke Jerman pun, kayak orang-orang banyak yang kayak mereka ngeluh, aduh gue disuruh kirim ini ada yang kurang, aduh gue disuruh ini, gue disuruh itu. Tapi aku guys, puji Tuhan gak ada sama sekali. Itu yang lebih bikin deg-degan sih, kayak ih kok gak ada dapat email apa-apa. Tapi ternyata kurang dari 2 minggu aku dapat visaku guys, dan itu puji Tuhan banget. Terus singkat cerita, aku itu akhirnya setelah drama panjang dari 2 website tersebut, kanan kiri chat nggak ada yang kunjung datang, dan aku gitu ngejar banget waktu. Aku pengen pokoknya April 2023, iya April 2023 pokoknya aku udah harus berangkat. Jadi itu benar-benar dari kalau nggak salah Desember 2022 deh, itu tuh udah benar-benar kejar-kejaran sama keluarga asuh dan lain-lain, karena aku memang mau secepat itu kan ke Jerman. Abis itu puji Tuhan ya, profil aku ini ada disukain sama salah satu keluarga yang ada di agensi yang bekerja sama dengan tempat les aku ini. Jadinya aku di chat lah sama mereka. Akhirnya kita kirim-kiriman foto, kita kenalan dan lain-lain. Akhirnya kita kong kali kong kapan nih aku datang ke Jerman. Akhirnya pas banget aku datang ke Jerman, itu tepat 7 April 2023 itu aku nyampe di Jerman kayak gitu. Terus selama jadi au pair banyak banget aku belajar gimana orang Jerman tuh gimana. Aku belajar juga kultur di sini tuh kayak gimana sih, dan mereka tuh banyak banget festival terutama. Dan aku jadi beneran apa ya guys, karena keluarga asuh aku itu yang bener-bener kayak ngundang orang banyak ke rumah. Jadi tuh aku banyak kenalan sama orang, dan aku jadi banyak ngobrol, aku jadi tahu nih sifat-sifat orang Jerman aslinya tuh gimana sih, kayak gitu kan. Terus setelah aku au pair selama 10 bulan, aku itu daftar FSJOT. Buat yang nggak tahu FSJOT itu apa? FSJOT itu adalah Freiwilliges Soziales Jahr. Apa sih Freiwilliges Soziales Jahr itu? Nah, kurang lebih yang aku tahu itu adalah kegiatan sosial yang dibayar kayak gitu. Awalnya aku juga nggak tahu kalau ada program itu di Jerman, karena aku setelah Ausbildung karena setelah au pair aku memang mau langsung Ausbildung kayak gitu kan. Terus setelah udah di sini jadi kenal banyak orang kan. Terus akhirnya aku diskusi, banyak yang menyarankan janganlah FSJOT dulu aja kayak gitu kan, karena supaya kita tuh ngerti nih dunia kerja orang Jerman tuh gimana sih kayak gitu. Ya udahlah, akhirnya aku daftar FSJOT di mana-mana. Buat cari FSJOT itu kalian bisa aja ketik langsung di Google guys. Kayak misalnya kalian tinggalnya di München gitu, kalian bisa ketik aja langsung FSJOT München. Nanti tuh mereka bakal bener-bener kayak nampilin banyak banget. Kalian tinggal pilih kalian mau FSJOT-nya di rumah sakit, di klinik, mau di TK, mau di panti jompo. Itu nanti kalian bisa pilih sendiri. Pokoknya kalau kalian ketik aja di internet FSJOT terus nama kota kalian gitu, itu entah pasti banyak banget dimunculin. Terus akhirnya aku diterima di salah satu klinik rehabilitas di kotaku sekarang, Bad Mergentheim.
Aku di sini kerjanya untuk apa ya dibilangnya, pasien transport, bahasa Indonesianya apa ya, pasien transport gitu. Jadi aku, karena ini klinik rehabilitas, banyak orang yang, tapi ini klinik rehabilitasnya untuk orang-orang yang operasi hati, operasi pinggang, operasi pinggul, terus operasi apa namanya, operasi lutut kayak gitu kan. Jadi mereka semuanya datang ke sini, bukan semuanya sih, tapi rata-rata datang ke sini untuk rehabilitas. Jadi rehabilitasnya itu ada kayak fisioterapinya, ada bahkan ada kayak psikolognya dan lain-lain lah. Terus aku tugasnya itu untuk buat pasien-pasien yang nggak bisa jalan atau gimana, aku yang nganterin mereka nih kalau mereka ada janji temu sama dokter, janji temu sama fisioterapinya, aku yang nganterin kayak gitu. Aku udah ngejalanin ini selama 1,5 tahun. Jadi bulan Agustus ini, di akhir bulan ini aku akan selesai kayak gitu. Oke guys, kayaknya kurang lebih kayak gitu dulu untuk video pertamaku. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya lebih lanjut lagi, atau mungkin kalian ngerasa aduh dari yang dia jelasin nih ada yang mau gue tanyain lagi nih, ada yang kurang gini, kalian boleh banget nge-DM atau kasih komentar ke aku, dan aku bakal lihat dan aku bakal usahain untuk aku cari info lebih banyak lagi dan aku bisa bagiin ke kalian juga kayak gitu. Aku doain buat kalian yang sekarang lagi pengurusan untuk ke Jerman supaya dilancarkan dan pokoknya lancar, nggak ada yang disesusahin deh, pokoknya lancar, pal. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Have a nice day guys.